Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Diayu Astuti dari kelas Perbankan Syariah B. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari presentasi dari teman-teman dari bab 1 sampai bab 6. Ahli sunnah merupakan golongan yang menjalankan sunnah Rasulullah. Lawan dari ahli sunnah adalah inkar sunnah, yang mana mereka tidak menjalankan sunnah Rasulullah, seperti Syiah dan Mu'tazilah. Fungsi dari Al-Quran ada 4. Yang pertama, bayan at-takrir. Yang kedua, bayan at-tafsir. Yang ketiga, bayan at-tasyri'. Dan yang keempat, bayan at-tannas. Sejarah perkembangan hadis, yang mana setiap masa ke masa memerlukan penghayatan dan pengamalan. Pada zaman Rasulullah, mereka kurangnya kepandaian dalam membaca dan menulis, sehingga mereka menggunakan daya kekuatan dalam memahami dan menghafalkan dari ayat Al-Quran. Sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat dan tabi'in, jika dilihat dari segi pengertiannya, sejarah perkembangan hadis adalah masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis semenjak dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan umat dari generasi ke generasi. Pada periode ini, sejarah hadis disebut masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada masa ini, hadis lahir berupa sabda atau aqwal, afal, dan takrir. Nabi yang berfungsi menerangkan Al-Quran dalam rangka menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Pada zaman sahabat, mereka menerima hadis langsung dari Muhammad ataupun Nabi sendiri yang memulai percakapan sendiri, dan atau yang bertemu Nabi secara langsung. Ada juga sahabat yang malu ketika bertemu dengan Nabi, sehingga ada perantara lain. Hadis adalah dasar hukum Islam yang berasal dari Nabi SAW, baik dari perbuatan, perkataan Nabi Muhammad. Tapi ada juga yang berpendapat lain. Hadis adalah tidak hanya sabda Nabi dan perbuatan Nabi, tetapi ada juga yang mengatakan perbuatan dan takrir dari tabi'in. Hadis juga mempunyai beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tabaqat tingkat pertama, tabaqat tingkat kedua, tabaqat tingkat ketiga, dan tabaqat tingkat keempat. Dan hadis yang diriwayatkan ada beberapa, seperti kitab sahih, kitab musnad, kitab mu'jam, kitab mustakhraj, dan al-ajza'. Pada masa terjadinya pengkodifikasian hadis, yaitu yang pertama pada masa Khalifah Umar ibnu Abd al-Aziz. Pada masa beliau, tidak ada lagi penghalang untuk menuliskan dan membukukan hadis. Tapi pada masa beliau juga terdapat munculnya hadis palsu. Sedangkan pada hadis pada abad kedua telah terjadi pemrakasaan hadis secara resmi dari pemerintah langsung. Kegiatan hadis palsu muncul karena semakin canggihnya atau semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan lahirnya imam-imam baru mujtahid. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.